Raja Pedang, Jilid 10 Episode 2, karya Asmaraman S. Ho Ping Ho. Orang-orang Pek Lian Pai benar sombong, mengandalkan kepandaian sendiri menghina golongan lain. Kalau tidak diberi hajaran akan menjadi makin besar kepala. Baru saja suaranya yang halus merdu berhenti, tubuhnya yang langsing sudah berkelebat ke arah Tan Sam. Dalam sejurus saja ia telah mengirim 3 macam serangan kepada kakek itu, yakni tusukan ke arah mata dengan 2 jari tangan kiri disusul totokan dengan tangan kanan ke arah dada dan tendangan kaki kiri melayang pula. Tan Sam tidak berani main-main seperti ketika menghadapi para perampok kasar tadi. Dari gerakan wanita ini maklumlah bahwa dia bertemu dengan lawan tangguh yang memiliki jurus-jurus ilmu silat yang aneh dan keji. Cepat dia bergerak mengelak dan menangkis, membuyarkan 3 macam serangan itu. Alangkah kagetnya ketika dia merasa lengan tangannya terasa pedas dan gatal ketika dia menangkis totokan tangan kanan wanita itu. Di lain pihak, wanita cantik itu sendiri pun kaget dan terheran-heran melihat 3 serangannya dapat dibuyarkan kakek ini. "Nona, tahan dulu. Mengapa kau memusuhi orang Pek Lian Pai?" tanya Tan Sam yang merasa penasaran. Akan tetapi mukanya berubah pucat ketika melihat wanita itu sudah mengeluarkan sebuah benda yang ternyata adalah 5 bunga teratai dengan 5 warna di atas 1 tangkai. 5 macam teratai ini terbuat dari logam yang keras dan tangkainya merupakan gagang senjata. Kiranya, Enjio Lian Kaucu ketua agama 5 teratai, hanya sampai di sini Tan Sam dapat berkata karena senjata aneh berupa 5 teratai itu telah digerakkan ke arahnya. Tan Sam mencoba untuk mengelak, akan tetapi tiba-tiba kepalanya menjadi pening, matanya silau dan pundaknya terpukul sebuah di antara 5 teratai itu. Kakek ini mengeluh dan roboh terlentang, mukanya berubah hitam dan napasnya berhenti. Melihat gurunya tewas, Tan Hok pemuda tinggi besar itu menjadi kaget sekali. "Siluman betina, kau bunuh-bunuh orang." Wanita itu tersenyum dan berkilatlah deretan giginya yang putih seperti mutiara teratur. Matanya yang bening tajam itu mengerling dan bergerak cepat menjelajahi tubuh Tan Hok yang tinggi besar dan kuat berotot, kelihatan membayangkan kekaguman. Bocah raksasa, siapa namamu?" Pertanyaan ini diajukan dengan suara halus dan sikap genit. "Namaku Tan Hok dan aku harus membalas kematian." "Sudahlah, kau ikut aku saja menjadi muridku. Tentu kelak kau akan menjadi jagoan besar yang tak ada bandingannya." "Siluman kau!" Tan Hok menerjang dengan marah, kepalan tangannya yang besar itu menghantam ke arah kepala wanita itu. Akan tetapi dengan sikap tenang wanita cantik itu mengangkat tangan kiri menangkis. Sepasang lengan bertemu. Aneh sekali kalau dilihat, lengan wanita itu kecil dan berkulit tipis halus akan tetapi begitu bertemu dengan Tan Hok yang besar dan kuat berotot seakan-akan terus menempel. Tan Hok merasa tenaganya lenyap, dia mencoba untuk menarik kembali lengannya, namun tanpa hasil. Sebaliknya tangan wanita itu meraba dagunya yang keras, kemudian tangan kanan ini meluncur terus ke bawah. Di lain saat tubuh Tan Hok sudah roboh lemas karena jalan darahnya tertotok secara halus akan tetapi luar biasa akibatnya. Tan Hok berusaha menggerakkan tubuh namun semua urat di tubuhnya tidak mau menuruti kehendaknya, dia tetap lemas tak berdaya. Akan tetapi mata dan mulutnya dapat dia gerakkan maka dia lalu memaki-maki tidak karuan. Adapun para perampok ketika tadi mendengar kakek Tan Sam menyebut nama Enjio Lian Kaucu, menjadi kaget dan juga girang. Ang Bin Piao Tu segera memimpin anak buahnya yang sudah terluka untuk berlutut di depan wanita cantik itu. Kiranya Kim Tou Tian Li, bidadari kepala emas, yang menolong nyawa kami yang rendah dan bodoh. Xiao Wei bertuju menghaturkan terima kasih kepada Tian Li. "Sudah, cukup, jangan banyak mengobrol," wanita itu mencegah sambil melambaikan tangan. Dia ini memang Kim Tou Tian Li, ketua dari perkumpulan Enjio Lian Kau, seorang wanita yang berkepandaian tinggi. Usianya sudah 30-an, akan tetapi ia masih nampak seperti seorang gadis remaja. Sebagai murid tunggal dari Hek Hua Kuibo, tentu saja kepandaiannya amat hebat. "Lebih baik kau merangket si mulut kasar ini agar dia jangan memaki-maki seperti itu," katanya sambil menuding ke arah Tan Hok yang masih memaki-maki kepadanya. "Baik Tian Li, biar ku bunuh si keparat ini," kata Ang Bin Piao Tu yang cepat mencabut goloknya yang menancap pada dinding. "Tak usah dibunuh, dirangket saja biar tidak memaki lagi. Paksa dia supaya mau menjadi muridku." Ang Bin Piao Tu terheran, akan tetapi tentu saja dia tak berani membantah.
Diambilnya sebatang cambuk dan mulailah dia mencambuki tubuh tinggi besar yang rebah miring itu. Sementara itu, Kim Tao Tian Li lalu mengambil paku-paku itu, tidak ada yang ketinggalan malah ia merampas kantong paku pek hunting dari mayat Tan Sam. Sambil tersenyum puas ia menyimpan paku-paku dalam kantong itu di balik bajunya, lalu ia kembali kepada Tan Hok yang sedang digebuki. Makin kagumlah ketua NGO Lian Kau ketika melihat kepala perampok itu terengah-engah mengeluarkan keringat sedangkan cambuk itu sudah hancur, akan tetapi tubuh yang itu tidak terluka sama sekali, hanya bajunya yang hancur rusak memperlihatkan tubuh yang amat kuat.